Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab di dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawuf, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang maqam yang pertama dari 49 pembahasan pada bagian maqamat yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini. Maqam yang pertama tersebut yaitu maqam At-Taubah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua atau maqam yang kedua, yaitu bab al-mujahadah. Bab al-mujahadah. Mujahadah bentuk masdar dari kata jahada, yujahidu mujahadah, yang maknanya secara harfiah yaitu usaha sungguh-sungguh, usaha dengan penuh kesungguhan. Pembahasan tentang usaha, tentang mujahadah diawali dengan satu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kebiasaan atau uslub dari Imam Al-Qushairi pada kitab Ar-Risalah ini. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu tasawuf dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga setiap pembahasan diawali dengan Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hal ini ditegaskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau yang dipandang sebagai sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari para ulama tasawuf. Beliau berkata, tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan As-Sunnah. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, maka di setiap pembahasan senantiasa diawali dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi
wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Penulis kitab ini berkata, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka berupa jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jahadu fina, berjihad menuju kepada kami. Redaksi jihad di dalam Al-Qur'an ada dua bentuk. Ada jihad yang diikuti dengan fi sabilillah. Sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Allazina yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini jihad model pertama. Yang kedua, tidak ada sabilnya, tidak ada jalannya, tapi langsung disandarkan kepada Allah seperti ayat ini. Jahadu fina, tidak dikatakan fi sabilina, berjihad menuju kepada kami. Jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jihadul a'da, berjihad melawan musuh yang terlihat. Jadi ini adalah jihad khariji, jihad eksternal, ya, berjihad melawan orang-orang yang memusuhi agama, memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Itu jihad di jalan Allah. Tapi kalau jihad fisbillah, jihad menuju kepada Allah, tidak ada lagi jalannya, adalah jihad dakhili, jihad internal, jihad di dalam diri, jihad yang tidak terlihat, ya, melawan musuh yang tidak terlihat, yaitu berjihad untuk menundukkan hawa nafsu. Dan ini lebih berat, seperti disebutkan di dalam hadis, sekalipun dhaifus sanad, lemah sanadnya tapi sahihul makna, benar maknanya. Ya, disebutkan Pak Nabi SAW pernah bersabda, raja'na minal jihadil aswar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Padahal ini setelah selesainya perang Badar, perang yang sangat dahsyat. 1000 kaum musyrikin, 1000 orang dari kelompok kaum musyrikin dihadapi oleh 300-an dari kaum muslimin. Perang yang sangat dahsyat. Tapi Nabi mensifati peperangan itu sebagai al-jihad al-asghar, jihad yang lebih kecil. Nah, kita kembali dari jihad yang lebih kecil tersebut ilal jihadil akbar, menuju kepada jihad yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafs, yaitu berjihad untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, inilah yang disebut dengan jihad fillah, jihad menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk menempuh jalan yang akan mengantarkannya kepada kami. Maka Allah menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka subulana. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Kalau sabil satu jalan, subul banyak jalan. Jadi ada banyak jalan yang mengantarkan hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak jalan. Dan banyaknya jalan tersebut jangan dimaknai sebagai perpecahan. Banyaknya jalan itu adalah asalibut tarbiyah, uslub-uslub, ya, model-model untuk mentarbiyah, untuk mendidik hamba. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak jiwa manusia. Berapa banyak jiwa manusia, sebanyak itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika ada sekian banyak tariqah, ya, tarekat dalam bahasa Indonesia, jangan dimaknai bahwa itu adalah kelompok-kelompok yang akan memecah belah, tidak. Ya. Meskipun banyak subul, banyak tariqah, tapi sebetulnya substansinya satu dan tujuannya satu, yaitu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, usul ilallah, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin belajar tasawuf, atau ingin masuk ke dalam satu kelompok tarekat, terlebih dahulu diluruskan niatnya. Bahwa tujuannya untuk apa? Usul ilallah, sampai kepada Allah, bukan untuk merubah takdir Allah yang terjadi pada diri kita. Karena ada orang yang belajar tasawuf, ada orang masuk ke dalam tarekat, tujuannya sejak awal keliru. Tujuannya apa? Ingin mengubah takdir Allah pada dirinya. Contoh, ada orang yang sakit menahun, sekian tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Dia carilah guru tarekat. Tujuannya apa? Supaya dia sembuh dari sakitnya. Ada orang, Pak, yang sekian lama, mohon maaf, hidup dalam kekurangan harta, dalam kemiskinan. Maka dia kemudian mencari tarekat. Tujuannya apa? Karena dia ingin lepas dari kemiskinan, ingin jadi orang kaya. Ada orang yang sekian lama dia bekerja, jabatannya rendah terus, tidak naik-naik jabatannya. Nah, cari guru, cari mursyid, cari syekh, masuk dalam kelompok tarekat. Tujuannya apa? Supaya jabatannya bisa naik. Ini sejak awal sudah salah dari segi niat. Karena orang belajar tarekat itu sekali lagi bukan untuk mengubah takdirnya Allah, tapi untuk apa? Supaya bisa usul sampai kepada Allah. Dan tandanya apa? Ridha dengan takdir Allah, bukan malah mengubah, tapi ridha dengan ketetapan Allah SWT. Kalau kita menyangka bahwa hidup akan menjadi lebih mudah dari segi ukuran dunia, kalau sudah masuk tarekat, itu keliru. Perhatikanlah nabi-nabi Allah SWT. Apakah kehidupan para nabi itu mudah dari segi ukuran dunia? Kan tidak, Pak. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala hidupnya susah kalau pakai ukuran atau pendekatan dunia. Kehidupan mereka susah. Ada nabi Allah Subhanahu wa taala yang sekian tahun sakit. Ada nabi Allah Subhanahu wa taala yang hidup dalam kemiskinan. Ada nabi Allah Subhanahu wa taala yang dimusuhi oleh kaumnya, bahkan ada yang dibunuh oleh kaumnya. Kehidupan itu susah kalau pakai ukuran dunia, meskipun mereka tidak merasakan itu sebagai kesusahan. Karena apa? Ya telah usul sampai kepada Allah dan ridha dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu adalah ridha, rela sepenuh hati menerima ketetapannya Allah, bukan justru mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, yang berikutnya Allah SWT menegaskan di ujung ayat, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini disebut dengan ma'iyatullah, ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah. Ma'iyah itu ada dua macam. Ada ma'iyah yang bersifat umum, ada ma'iyah yang bersifat khusus. Ma'iyah yang bersifat umum misalnya dinyatakan di dalam ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini berlaku umum. Allah bersama dengan siapa saja dimanapun mereka berada. Ini ma'iyah yang bersifat umum. Nah, adapun ma'iyah yang dimaksud dalam ayat ini, wa innallaha lama'al muhsin, itu ma'iyah Allah yang bersifat khusus. Ma'iyah itu sifat Allah, bukan sifat hamba, bukan sifat manusia.
Maka tidak akan pernah dijumpai di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan si A, si B, atau seorang manusia, bahkan seorang nabi bersama Allah. Tidak ada ayatnya begitu. Selalu yang disebutkan Allah yang bersama, bukan manusia yang bersama. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menenangkan kaumnya, apa yang beliau katakan? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersama saya. Nabi Musa tidak mengatakan saya bersama Tuhanku. Yang beliau katakan Tuhanku bersama saya. Rasulullah SAW ketika menenangkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa yang beliau ucapkan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau tidak mengatakan, tidak usah sedih, kita bersama Allah. Tidak, Allah yang bersama kita. Sama dengan al-qurbu, kedekatan itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Bukan kita yang dekat dengan Allah, Allah yang dekat dengan kita. Ya, kalau sifat manusia itu bu'du, jauh dari Allah. Allah yang dekat kepada manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh SWT. Nah, setelah menukil ayat tersebut, maka kemudian Imam Al-Qushairi melanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Abu Al-Husain Ali bin Ahmad Al-Ahwazi qala akhbarana Ahmad bin Ubay As-Saffar qala akhbarana Al-Abbas bin Fadl Al-Isqati qala akhbarana Ibnu Qasim qala akhbarana Ibnu Uyainah an Ali bin Zaid an Abi Nusra an Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an afdalil jihad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang jihad yang paling utama. Qala, maka Nabi kemudian bersabda, kalimatu adlin inda sultanin jahir. Jihad yang paling utama itu adalah perkataan adil di hadapan penguasa yang zalim. Perkataan adil di hadapan penguasa yang zalim. Lah, kenapa ini disebut dengan jihad yang paling utama? Karena ini sangat bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu manusia itu dihiasi dengan ketakutan dan kecemasan. Nah, kita ini manusia merasa takut kepada yang dipandang lebih kuat, lebih kuasa daripada kita. Ada penguasa, kecenderungan nafsu itu merasa takut, merasa cemas. Kalau saya melawan, bahaya saya ini. Maka jika ada yang mampu mengucapkan perkataan adil di hadapan penguasa yang zalim, berarti dia telah mampu menundukkan nafsunya yang dihiasi dengan ketakutan tersebut. Maka disebutlah itu sebagai afdalul jihad. Fadam'at aina Abi Sa'id. Begitu mendengarkan sabda Nabi tersebut, maka meneteslah air matanya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala al-musannif, kemudian Imam Al-Qushairi melanjutkan, sami'tu al-ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaqulu man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, ini guru beliau yang terdekat karena sekaligus mertuanya juga. Ya, saya mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, barang siapa yang bisa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, dengan kesungguhan, Allah akan memperbaiki sarairnya, hal-hal yang tersembunyi pada dirinya bil musyahadah, dengan musyahadah. Ya, kalau kita mampu memperbaiki zahir kita, zahir itu jisim, bagian luar diri kita, kita mampu memperbaiki perilaku, perkataan, ya, dengan penuh mujahadah, dengan penuh kesungguhan, maka hal-hal yang tersembunyi pada diri Allah akan perindah. Allah SWT akan mengaruniakan musyahadah dan tentu saja ma'rifah, mengenali Allah SWT dan bisa menyaksikan keindahan dan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita menghiasi luar kita, ya, dengan mujahadah, ya, semangat menuntut ilmu, semangat melaksanakan ibadah, silaturahim, membantu orang yang dalam kesulitan, amalan-amalan zahir yang terlihat.
maka batin kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'lam anna man lam yakun fi bidayatihi sahibu mujahada lam yajid min hadhihi tariqa samma." Ketahuilah, kata beliau, barang siapa di awal perjalanannya menuju kepada Allah tidak termasuk orang yang sungguh-sungguh, di awal perjalanan menuju kepada Allah tidak termasuk orang yang sungguh-sungguh. Saya sudah pernah sampaikan, kalau diibaratkan perjalanan menuju kepada Allah 3 tahapnya: bidayah, permulaan, pertengahan, dan ujungnya. Tahap permulaan ketika sudah ada niat untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Nah, kalau di tahap awal saja tidak ada kesungguhan, kata beliau, tidak akan mendapati dari tariqah jalan ini sama, tidak akan mencium sedikit pun baunya. Mencium saja tidak, apalagi melihatnya, apalagi merasakan keindahannya. Jadi jangan menyangka bahwa tasawuf itu kemalasan dalam beribadah, santai-santai dalam beribadah. Tidak perlu lagi untuk datang ke masjid salat berjamaah, tidak perlu lagi untuk berdiri, ruku, duduk, sujud. Ya, cukup ingat-ingat Allah saja, santai-santai. Tidak seperti itu. Kalau tidak diawali dengan mujahadah, kesungguhan, maka tidak akan mencium sedikit pun bau dari keindahan, keharuman tariqah itu. Sami'tu asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami yaqulu, sami'tu Abu Utsman Al-Maghribi yaqulu, man dhanna annahu yuftahu lahu syai'un min hadhihi tariqah aw yuksafu lahu an syai'in minha illa bilusumil mujahadah fa huwa fi ghalat. Ini hampir senada yang disampaikan oleh beliau. Ya, saya mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, saya mendengar Abu Utsman Al-Maghribi berkata, barang siapa yang menyangka akan dibukakan kepadanya pengetahuan tentang tariqah jalan ini, atau akan disingkap apa yang tersembunyi sesuatu darinya tanpa harus bersusah payah, bersungguh-sungguh, maka dia telah keliru. Di Al-Quran sendiri disebut, ya ayyuhal insan innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bersusah payah menempuh jalan menuju kepada Allah SWT. Bersusah payah, bukan santai-santai. Pamulakihi, pada akhirnya kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu yaqulu, man lam yakun lahu fi bidayati qauman lam yakun lahu fi nihayati jilsa. Ya, barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh bekerja keras di awal perjalanannya, ya maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan di akhirnya, di ujung perjalanan tersebut. Kurang lebih maknanya sama. Wa sami'tu aidan yaqulu qaulahum, saya juga mendengar perkataan beberapa ulama tasawuf, al harakatu barakah. Di dalam gerak itu ada keberkahan. Semakin banyak kita bergerak untuk hal-hal yang baik, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Harakatus zawahir tujibu barakatus sarair. Banyaknya gerak tubuh akan mendatangkan keberkahan pada hal-hal yang tersembunyi. Jadi semakin banyak tubuh kita bergerak untuk berbuat baik, bantu orang di sana, di sini, ya silaturahim, mencari ilmu. Ada orang yang susah kita tolong lagi dan seterusnya, maka akan semakin berkah batin kita. Allah SWT akan semakin memberikan ma'rifah dan musyahadah pada diri kita. Saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari isi kitab, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.